Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adikku kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar pada tema 6, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran kelima. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita dalam melalui kegiatan pembelajaran ini. Baik adik-adikku kelas 5, kalian masih ingat tidak tentang bahan konduktor dan isolator? Ya, ini merupakan bahasan yang sering kita bahas di subtema 3, tema yang ke-6 ini. Tepat sekali ya, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Contohnya sering kita temui di peralatan dapur di rumah kita, seperti panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur yang terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Ya, selain bahan konduktor, ada juga yang disebut dengan isolator, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya kita bisa temukan di bahan kayu, kain, maupun plastik. Selain itu juga ada yang disebut dengan semikonduktor, yang merupakan bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Selanjutnya adik-adikku kelas 5 kita akan pelajari dan temukan beberapa peralatan di sekitar kita yang menggunakan bahan isolator dan konduktor. Di sini sudah ada contoh satu, alat pegangan panci. Nah, bahannya terbuat dari plastik, kemudian kegunaannya adalah untuk membuka dan menutup panci. Sifat hantarannya yaitu isolator. Sedangkan jika pegangan panci tersebut pasti ada pancinya ya. Jika panci, bahannya terbuat dari aluminium. Kegunaannya tentu saja untuk memasak air dan sifat hantarannya adalah tepat sekali konduktor. Selain pegangan panci dan panci, kita bisa temukan bahan isolator dan konduktor seperti alas setrika. Jika alas setrika, bahan yang biasa digunakan adalah tepat tembaga. Kegunaannya untuk menghaluskan pakaian. Jika alas setrika sifat hantarannya maka betul sekali konduktor. Sedangkan ada pegangan setrika. Ya, konsepnya sama seperti pegangan panci. Bahannya bisa plastik atau kayu. Kegunaannya untuk memegang setrika tersebut agar tidak panas. Maka sifat hantarannya adalah tepat sekali isolator. Sangat mudah dipahami kan materi konduktor dan isolator ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gambar cerita. Ya, ini juga di semester 1 sudah pernah kita bahas. Kita ulang lagi sedikit ya, adik-adikku kelas 5. Masih ingatkah kalian tentang gambar cerita? Ya, benar. Gambar cerita merupakan bentuk gambar atau lukisan yang dikombinasikan dengan tulisan hingga bisa menceritakan peristiwa atau adegan tertentu. Kemudian, objek gambarnya bisa berbentuk gambar manusia, tanaman, serta hewan. Nah, sedangkan fungsi dari gambar cerita yang pertama, memperjelas alur atau isi cerita. Kemudian, fungsi yang kedua, memperjelas pesan yang diceritakan dalam gambar. Dan fungsi berikutnya sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan melalui gambar. Fungsi yang keempat adalah menarik perhatian orang yang membaca. Dan fungsi yang kelima, tepat memiliki nilai keindahan dan meningkatkan nilai estetis. Nah, adik-adikku kelas 5, selanjutnya kita mempelajari tentang macam-macam teknik gambar cerita. Yang pertama, seperti yang kalian lihat dalam layar tersebut adalah gambar yang menggunakan teknik kering. Teknik kering digunakan untuk menggambar cerita yang tidak menggunakan pengencer air ya. Ceritanya dibuat langsung pada kertas gambar tersebut. Kemudian teknik berikutnya ada teknik basah. Jika teknik basah ini menggambar cerita dengan menggunakan pengencer seperti air dalam proses pewarnaannya. Nah, adik-adikku kelas 5, sekarang kita akan
mencoba mempelajari media atau alat yang digunakan dalam teknik kering dan teknik basah tersebut. Yang pertama teknik kering bisa kita lihat bersama, alat atau media yang digunakan seperti pensil, bisa kalian gunakan yang 2B sampai 6B. Kemudian ada krayon yang merupakan campuran antara lilin dan pewarna, dan ada spidol yang digunakan untuk mempertegas garis pada gambar. Kemudian media pada teknik basah diantaranya pewarna yang digunakan tersebut yang nantinya dicampur dengan air. Kemudian ada alat untuk mengaplikasikan cat seperti kuas dengan berbagai bentuk ukuran. Dan yang terakhir adalah media yang digunakan dalam teknik basah adalah tempat yang digunakan untuk mencampur cat dengan air ini. Nah, bagaimana adik-adikku kelas 5? Materi yang kita pelajari hari ini sangat mudah dipahami, bukan? Semoga bermanfaat ya. Sampai di sini dulu pembelajaran yang kakak sampaikan. Kalian tetap semangat belajar dan terus giat dalam meraih cita-cita kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.